Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 SPD praktek yaitu akan mempresentasikan tugas besar yaitu permodalan HR pada industri semiconductor retris. Next, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Muhammad Fatur Bani dengan ketua kelompok NIM akhir 45. Nama saya Banteng Harsantoso dengan NIM belakang 36. Nama saya Farsis Abul Khair dengan NIM belakang 40. Nama saya Keanu Ryan Harits dengan NIM akhir 43. Nama saya Reza Maulana Aziz dengan NIM belakang 57. Nah, di sini akan ada beberapa hal yang akan kami jelaskan dari deskripsi hingga permodalan hingga PLSQL. Next. Nah, pertama deskripsi. Setelah diberikan skema HR yang telah diberikan, kami mengubah dan menambahkan beberapa skema untuk skema kami. Yang pertama, kalau misalkan perusahaan Rekris ini ingin memiliki data employee, kami menambahkan data employee di sini tanggal lahir, supaya kami mengetahui umur employee tersebut. Dari umur employee tersebut, kami menambahkan aturan di mana umur employee ini memiliki syarat umur pegawai minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun. Selain itu, employee itu dibagi menjadi beberapa status, yaitu aktif, di mana dia itu bekerja, sedangkan sisanya seperti fired, dipecat, resign keluar, pensiun, pensiun, dan juga disease atau meninggal. Dan di sini itu kalau misalkan pekerja itu aktif, berarti dia pasti akan mendapatkan salary. Sedangkan kalau misalkan tidak aktif, pasti salarinya menjadi nol. Next. Oke. Nah, di sini kami juga ada beberapa ruang lingkup. Yang pertama, sistem ini mencakup pengelolaan basis data untuk keperluan HR di perusahaan Retris. Lalu yang kedua, manajemen data pegawai, di mana kita mengatur salary dan statusnya, dan di mana akan dijelaskan lebih detail di business rule nanti. Lalu yang ketiga, ada manajemen project, dan di mana kalau misalkan untuk ikut proyek tersebut, tidak bisa mengikuti proyek yang sudah berakhir. Dan juga beberapa. Lalu next, di mana manajemen mesin rusak itu status kalau misalkan mesin itu rusak, maka perlu dibuat surat dan juga itu akan masuk ke dalam log history. Next. Oke. Selanjutnya di sini ada business rule yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya ada business rule. Ada beberapa business rule. Di sini ada 5. Yang pertama ada dalam memasukkan pegawai baru. Itu kita punya aturan yaitu minimal berumur 17 tahun. Jadi untuk calon employee yang masih di bawah 17 tahun tidak akan masuk ke database. Dan selanjutnya ada status pegawai. Untuk status pegawai ini terdiri dari 5 status, yaitu aktif, fired atau dipecat, lalu resign atau mengundurkan diri, lalu ada retired atau pensiun, lalu ada disease atau meninggal. Lalu untuk retired itu bisa disebut retired jika umurnya lebih dari 60 tahun. Lalu selain aktif, salarinya itu bakal jadi nol. Jadi untuk orang-orang yang nggak aktif, maka salarinya nol atau nggak ada gajinya. Lalu untuk gaji pegawai paruh waktu, itu ada 3 kualifikasi, yaitu junior, super junior, dan juga senior. Dengan uh, gaji per jamnya berbeda-beda. Ada yang 25.000, 30.000, 30.000 hingga 35.000. Lalu untuk gaji untuk employee pegawai penuh waktu atau full time, maka ditentukannya berdasarkan kualifikasinya. Ada yang kualifikasi A sampai C. Untuk kualifikasi A, maka per bulannya mendapatkan salari sebesar 10 juta, lalu B 8 juta, C 5 juta. Lalu untuk salari ini perlu dipertimbangkan juga berdasarkan nilai pengali dari departemennya, lalu ada nilai minimum dan juga maksimum jobnya. Lalu selanjutnya ada mesin rusak. Suatu mesin itu akan rusak dan akan tersimpan di log catatan mesin rusak. Lalu untuk memperbaiki mesin tersebut diperlukan sebuah surat. Oke, selanjutnya, bentar, ERD. Selanjutnya di sini kita sudah membuat 18 entities. Lalu yang pertama itu ada regions yang memiliki relasi one to many ke countries, di mana satu region dapat memiliki banyak countries. Lalu entity countries memiliki relasi dengan entity city, di mana satu countries dapat memiliki
banyak city, lalu ada entity province mempunyai relasi one to many ke city di mana satu province dapat memiliki banyak city. Kemudian entity city memiliki relasi one to many ke entity location di mana satu city dapat memiliki banyak location, lalu location memiliki relasi one to one ke warehouse dan one to one ke departemen di mana satu lokasi hanya memiliki satu warehouse dan satu lokasi hanya memiliki satu departemen. Kemudian warehouse memiliki relasi many to one ke departemen di mana satu departemen itu dapat memiliki banyak warehouse. Lalu entitas departemen memiliki relasi dengan jobs, dengan employee, dan dengan project. Departemen memiliki relasi one to many ke job di mana satu departemen dapat memiliki banyak jobs, lalu one to many ke employee di mana satu departemen dapat memiliki banyak employee, dan one to many ke project di mana satu departemen dapat memiliki banyak project. Kemudian entity jobs memiliki relasi one to many ke employee di mana satu job dapat dimiliki oleh banyak employee. Lalu employee memiliki relasi terhadap employee di mana satu employee dapat sebagai manajer employee yang lain. Lalu employee memiliki relasi ke employee status. Nah, status ini dapat berupa apakah dia employee yang masih aktif atau tidak. Relasinya yaitu one to many. Satu employee status dapat dimiliki oleh banyak employee. Lalu employee memiliki relasi ke do job di mana bentuk relasinya itu many to many, yaitu satu employee dapat memiliki banyak do job. Kemudian employee memiliki relasi ke full time atau part time di mana employee itu dapat sebagai full time atau dapat sebagai part time. Kemudian entity project memiliki relasi ke do job di mana satu project itu dapat banyak do job. Kemudian satu entity project memiliki relasi ke mesin di mana satu project itu membutuhkan satu mesin. Kemudian mesin memiliki relasi ke employee one to one di mana satu mesin itu digunakan oleh satu employee. Lalu mesin juga mempunyai mesin status di mana statusnya itu bisa digunakan atau tidak bisa digunakan atau sedang rusak. Kemudian mesin memiliki relasi one to many ke crash log di mana setiap mesin yang rusak itu masuk ke crash log. Lalu crash log memiliki relasi one to many ke letter di mana setiap mesin yang rusak itu harus mempunyai letter untuk bisa diperbaiki. Lanjut ke relasional. Nah, di sini kita sudah membuat relasional yang sesuai dengan notasi chain yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu lanjut ke PLSQL. Nah, di sini kita sudah membuat function atau function prosedur yang dimana ada function salary full time dan part time itu untuk mengkalkulasi jumlah gaji yang didapatkan oleh employee yang didasarkan oleh apakah employee itu full time atau part time, lalu oleh nilai pengali yang ada di departemen, kemudian gaji pokok jika dia itu full time, lalu jumlah jam bekerja jika dia part time. Lalu ada prosedur convert to RP itu untuk maksud function convert to RP
untuk mengubah nilai mata uang ke dalam mata uang di mana employee itu tinggal di Singapura. Gaji employee tersebut akan dikonvert ke nilai mata uang Singapura. Kemudian akan dijelaskan oleh Keanu. Kemudian ada prosedur update status employee, di mana prosedur ini berfungsi untuk membantu mengubah atau update status dari pegawai pada tabel employees. Adapun status dari pegawai tersebut seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, ada aktif, pensiun, dipecat, kemudian ada resign, dan terakhir ada meninggal atau wafat. Lalu kemudian ada trigger yang bernama check employee age. Trigger ini berfungsi untuk validasi. Ketika insert data employee baru, akan mengecek umur dari tanggal lahirnya. Apakah umur dari data pegawai baru lebih dari 17 tahun atau tidak. Jika memenuhi, maka data employee baru tersebut berhasil ditambahkan pada tabel employees. Kemudian ada trigger employee type. Employee type ini berfungsi untuk memberikan informasi peran dari pegawai baru yang baru di-insert, yaitu apakah pegawainya part-timer atau full-timer, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Oke, trigger selanjutnya itu ada employee escape aktif, yang dimana dia itu trigger untuk mengecek status dari employee. Jika statusnya itu selain 1, maka selarinya itu akan dinolkan. Selanjutnya ada employee has retired, yang dimana jika suatu employee melebihi batas umur pensiun yaitu 60 tahun, maka employee tersebut akan dipensiunkan. Selanjutnya ada trigger join project validation, yang dimana jika suatu employee ingin mengerjakan satu proyek, tetapi proyek tersebut sudah selesai, maka otomatis employee tersebut tidak bisa mengerjakan proyek tersebut. Oke, selanjutnya akan ada demonstrasi dari function dan atau PL-SQL yang telah dibuat ya. Pertama ada salary. Function salary ini berfungsi untuk mengkalkulasikan, juga bisa untuk menampilkan salary dari employee-nya. Akan kita jalankan, akan seperti ini. Keanu Reeves memiliki salary seperti ini. Itu merupakan salary yang sudah dikalkulasikan. Lalu bagaimana dengan logika dari untuk codingan dari function salary ini? Kurang lebih seperti ini. Memiliki parameter yaitu minimal salary, maksimal salary, multiplier dari departemen, lalu ada commission juga, lalu base salary, work hour, lalu ada rate, lalu ada full timer juga. Rate ini rate per hour, itu gaji per jam untuk part time. Nah, jadi ketika full timer maka akan dilakukan kalkulasi seperti ini. Lalu jika part time maka akan dilakukan kalkulasi seperti ini dan akan di return salary. Oke. Selanjutnya function yang kedua yaitu convert. Itu convert dari uang rupiah ke mata uang employee negaranya masing-masing. Oke, dirun saja maka akan seperti ini. Keanu Reeves dia memiliki currency sebanyak seperti ini dengan currency name yaitu Naira yang asalnya dari rupiah. Oke, untuk algoritmanya sendiri simple saja. Seperti ini, converted sama dengan to convert kali course. Jadi dari rupiah lalu dikali course-nya. Course-nya itu ada di table countries lalu dibagi 100.000. Kenapa 100.000? Karena kita menggunakan kelipatan 100.000. Oke, selanjutnya prosedur update employee. Jadi ini hanya prosedur untuk mengupdate status dari employee. Nah, misalkan ini employees Ethan Lee yang memiliki status ID awalnya 1,
maka bisa kita ubah menjadi 2. Maka akan berubah menjadi 2 seperti itu. Lalu ada trigger untuk mengecek umur. Akan ada pesan seperti ini, umur pegawai harus minimal 17. Lalu ada accept active, jadi ini tuh untuk mengubah salary yang awalnya segini karena aktif ya, 1. Lalu ketika tidak aktif, kita ubah untuk si John Wick ini, kita update menjadi 2 atau tidak aktif kembali, maka salarinya akan menjadi 0. Oke. Seperti itu untuk trigger accept active. Lalu untuk employee type, oke. Ini akan ada pesan di DBMS output, yaitu pegawai yang bernama Lewis adalah part timer. Jika full timer maka akan tampil tulisan full timer gitu. Lalu selanjutnya trigger employee retire. Jadi ini tuh untuk menampilkan atau mengubah employee yang sudah lanjut usia. Misalkan sini karena kelahiran 1950, maka umurnya sudah lebih dari 60. Ketika di insert, maka akan menjadi statusnya ini 2. Itu 2 berarti sudah retired. Oke. Selanjutnya trigger untuk join validation. Jadi ketika seseorang ingin bergabung dengan project tetapi project tersebut sudah selesai, maka tidak mungkin bagi employee tersebut untuk bergabung project tersebut. Di sini kita menggunakan project ID 5. Untuk project kelima itu merupakan project prototype yang mana end date-nya itu tahun 2020 sehingga seharusnya sudah beres sehingga tidak bisa di-insert. Oke, dijalankan, maka akan ada pesan seperti ini, project sudah selesai sehingga employee tersebut tidak dapat bergabung ke project tersebut seperti itu. Dan untuk algoritmanya sendiri juga tidak begitu rumit untuk validation ini. Oke. Validation itu seperti ini, menggunakan sysdate. Jika project end date-nya itu sudah lewat, maka akan ditolak. Ada error. Lalu sebetulnya kita sedang mengembangkan trigger untuk update machine status yang seperti sesuai business rule awal, cuman karena masih terdapat banyak error dan tidak berjalan sehingga belum bisa kita demonstrasikan. Seperti itu. Cukup. Oke, alhamdulillah. Mohon maaf karena masih terdapat banyak kekurangan dalam sistem kami. Semoga kedepannya kami bisa memperbaiki lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.